punya anak. Nah, Mbak Ratri ini akhirnya memutuskan untuk menjadi aktivis HIV/AIDS. Apa sih yang membuat pintu hati Mbak Ratri terketuk untuk menjadi aktivis? Aktivis HIV dengan cara apa? Oh, kalau saya dulu sih sebetulnya sebelum positif sudah pengen kerja di LSM, sudah pengen kerja sosial. Kemudian kebetulan ada yang menawarkan untuk masuk ke sebuah LSM di Bandung untuk pendampingan ODA. ODA apa itu? Orang dengan HIV/AIDS. Oke, terus? Oke. Nah, itu sebelum saya tes. Akhirnya kau jadi aktif di sana? Aku aktif di sana dan ketika saya diterima kerja, itu kebetulan saya pas udah tahu status. Jadi orang selalu menganggapnya, oh kamu jadi aktif karena kamu positif. Enggak, sebetulnya saya pengen itu Oke, nama lembaganya itu apa? Rumah Cemara. Rumah? Cemara. Di Jalan Cemara di Bandung? Kan di Geger Kalong Girang. Oke. Di sana apa hasil temuan kamu dari korban-korban? Ada berapa banyak? Betul, aku dengar katanya banyak ibu-ibu rumah tangga Iya. juga yang tertular karena suaminya suka jajan. Iya. Betul, itu. Nah, gimana? Berapa banyak? Wah, kalau ditanya berapa Agak banyak, menjauh dikit kau. Kenapa aku menjauh? Takut tertular. Nggak bisa Takut Pak Bos, tertular, cuma kan? karena ngomong Ya. tertular. Jadi Ada berapa banyak? kalau ditanya berapa banyak angka, aku nggak bisa kasih angka yang Ratusan, ribuan, puluhan? ratusan. Setidaknya yang saya pegang waktu itu ada Ratusan ibu-ibu baru tertular HIV atau sudah AIDS? baru tertular HIV. Oke, terus dapat dari mana katanya? Suami. Suami lagi? Makanya sudah bilang suami kamu yang duduk tiap malam sama kamu itu alimnya bukan main. Tapi coba, udah pada bawa HIV ke rumah. Makanya jangan cuma nyinyir Hotman lo, dasar lo. Oke, terus Iya, kok mereka berani terbuka? mereka nggak berani terbuka. Jadi dulu saya kerja sebagai pendamping, itu biasanya standby di klinik-klinik untuk tes HIV. Nah, Ya. kemudian kalau misalnya ada orang-orang yang baru selesai tes dan hasilnya positif, biasanya akan dikasih ke pendamping-pendamping ini. Kita namanya manajer kasus. Nah, kemudian kita yang kasih assessment, kita yang buatkan assessment. Asal mulanya dari mana, terus sebagai apa dia. Banyak sekali ketemu data, ketemu ibu rumah tangga yang hidupnya lurus-lurus saja, baik-baik aja. Bahkan mereka bilang menikah tuh ya sama pacaran tuh ya habis pacaran langsung menikah. Misalnya mereka nggak gonta-ganti pasangan, nggak macam-macam. Ternyata mereka tertularnya dari suami. Dan kalau dirunut, suaminya kerjanya apa misalnya gitu. Ada macam-macam, ada yang supir angkutan antar kota, ada yang punya kebiasaan jajan dengan sembarangan. Terus Kemudian dari juga yang kena HIV itu yang sudah sampai AIDS ada berapa banyak persentasenya? waktu itu sih sekitar yang saya pegang sekitar 30% dari yang saya pegang. Kena sampai ke AIDS? Iya. Dan sudah ya dari 30% berapa orang yang meninggal? Waktu saya pegang itu saya punya klien meninggal ada 3 orang perempuan. 3 orang. Oke, Mbak, sebentar saya tanya dulu. Kalau HIV itu bisa diredam dengan medikasi ya? Ya. Kalau udah AIDS gimana tuh Mbak? Kalau udah AIDS juga harus tergantung si penyakitnya apa, satu itu. Kedua, tergantung seberapa parah orang ini terkena. Karena semua berhubungan dengan seberapa buruk si sistem kekebalan tubuh kita ini, ke si pasien ini. Kalau dia pada saat terjangkit suatu penyakit sudah kekebalan tubuhnya sudah nol, mungkin butuh waktu cukup lama untuk bisa kembali sehat. Atau ya bisa-bisa juga nggak tertolong gitu. Jadi kalau kamu sekarang masih ada HIV-nya? Masih. Hah? Agak menjauh dikit dong. Enggak dong. Ini mungkin sama seperti masyarakat kita karena penyakit virus HIV dan juga penyakit AIDS ini dianggap sebagai hal yang tabu atau bahkan dianggap sebagai penyakit yang sangat mengerikan di kalangan masyarakat kita karena kurangnya edukasi tentang hal-hal seperti ini kepada masyarakat. Mbak Ratri bisa nggak sih kasih himbauan kepada masyarakat kita yang masih awam tentang hal ini bahwa HIV ini bukan penyakit yang mengerikan? Ya, jadi nggak perlu takut sebenarnya kalau misalnya ketemu dengan orang yang kita ketahui mengidap HIV atau mendengar tentang HIV. Karena sebetulnya penularan si virus ini tuh nggak segampang yang dipikirkan orang-orang. Dan selain itu juga orang yang hidup dengan HIV dan AIDS itu masih bisa produktif, masih bisa berkarya, masih bisa sehat, masih bisa hidup untuk jangka waktu yang lama. Jadi
Jangan salah. Mbak Ratri sekarang boleh memberikan himbauan nggak sih kepada saudara-saudara kita yang mungkin menderita virus HIV tapi mereka ketakutan sendiri, tidak tahu harus lari kemana atau tidak tahu harus berbuat apa? Ya, jadi buat teman-teman yang baru tahu status, utamanya yang baru tahu status bahwa mengidap HIV sekarang, jangan takut, jalan masih panjang dan umur itu di tangan Tuhan, bukan di tangan virus, santai aja. Karena sekarang sudah ada obat yang bisa membantu kita menidurkan virus ini. Jadi kita masih bisa punya harapan hidup yang sangat tinggi dan masih bisa berkegiatan seperti biasa. Nggak usah takut. Jangan takut. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Ratri dan nanti juga akan ada bintang tamu kita yang juga akan memberikan kisahnya yang inspirasional juga. Wanita tangguh juga, jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Sempurna Ya. gitu. Jadi saya sempat menyalahkan saya sendiri, apa saya kenapa gitu. Tapi kata dok, alhamdulillah jalannya baik. Dari plus 18 sudah turun jadi plus 14.